Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa dan puja-puji syukur kita ketika hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat maupun istiqomah yang kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, sang proklamator yang tidak selalu pernah memakai motor, sang proklamasi yang tidak pernah sedikit pun memakan nasi. Tiada lain tiada bukan ialah, marilah kita sanjungkan nama yang mulia ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dia yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman kepintaran. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita akan menjelaskan apa itu tentang warisan. Warisan tidaklah hanya sekedar dengan harta, uang, tanah, benda, emas atau apa saja. Tapi warisan ada banyak sekali, ada banyak bagian-bagiannya. Saya akan menjelaskan dari apa itu warisan dalam arti hukum harta atau harta benda. Jadi di harta benda pun ada warisan yang positif dan ada warisan yang negatif. Warisan positif seperti rumah, tanah, uang, mobil, emas, saham, bisnis atau sebagai lainnya, itu adalah warisan yang positif. Dan ada juga warisan yang negatif seperti utang piutang, cicilan. Itu adalah utang yang negatif yang harus dilunaskan oleh para ahli waris setelahnya. Jadi dalam harta benda itu, jadi ada warisan yang kedua. Warisan yang kedua adalah yang maknawi, yang non materi, yang tidak ada nyatanya, tapi itu adalah warisan yang tidak pernah mati, yang tidak pernah berhenti ketika walaupun kita sudah meninggal. Yaitu ada warisan ilmu. Warisan ilmu adalah ketika kita mengajarkan walaupun satu kata kepada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu, itu kita akan mendapatkan warisan pahalanya hingga kita meninggal kelak. Yang kedua adalah warisan akhlak dan nama baik. Kejujuran, kerja sabar, kejujuran, kerja keras, sabar, dermawan, anaknya Pak RT dulu rajin sholat, itu lagi menerima warisan yang baik. Jadi kita mempunyai warisan nama baik yang kita telah ajarkan kepada anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita. Warisan budaya atau perjuangan seperti pahlawan-pahlawan zaman dahulu yang telah membawa kita jadi semerdeka sekarang. Itu adalah warisan perjuangan para pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Dan ada juga warisan dosa, yaitu ketika kita mengajarkan keburukan atau mengajak membenci kepada seseorang. Itu adalah salah satu dari warisan dosa yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Jadi warisan adalah semua yang kita tinggalkan setelah kita nggak ada, bisa berupa rekening bank, bisa berupa doa anak, bisa berupa nama baik di kampung. Makanya Rasulullah SAW bilang orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan warisan terbaik, amal soleh. Jadi begitu, itu adalah penjelasan dari apa itu warisan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kalau min haja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.